SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Thalathatil Usul, penjelasan dari 3 landasan utama yang kita ambil dari tulisan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, dan masih kita pada pembahasan tauhid uluhiyah atau al-imanu bi uluhiyatihi, beriman terhadap uluhiyah Allah, yang itu merupakan bagian daripada kita beriman kepada Allah. Terakhir kita menyebutkan di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis, di mana sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah dan nama-nama yang diberikan kepada sesembahan tersebut itu semuanya tidak terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Artinya Allah tidak pernah menamakan sesembahan tersebut. Akan tetapi semua itu hanyalah nama-nama yang dinamakan oleh bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka terdahulu, sehingga itu menjadi turun-temurun kepada generasi berikutnya. Baik, kita masuk ke dalil berikutnya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa qala an Hudin, dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-71, yaitu tentang Nabi Hud alaihi salam. Apa kata Allah Ta'ala? Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Apakah kalian akan mendebat aku terhadap nama-nama yang kalian namakan Tuhan-Tuhan itu dengan nama-nama tersebut, dan bapak-bapak kalian terdahulu, sedangkan Allah tidak menurunkan nama-nama tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi tidak ada Lata, Uzza, apapun itu namanya, tidak pernah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Kalaupun Allah menyebutkan nama di dalam Al-Quran, maka itu namanya sendiri. Maka banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu Allah menutup dengan Allah menyebut namanya. Innallaha ghafurur rahim. Ya. Kemudian Allah mengatakan Al-Qahar, innallaha azizun hakim. Hanya menyebutkan nama-namanya, tapi tidak pernah menyebutkan nama-nama yang disembah selain Allah sebagai nama-nama yang dibenarkan. Nah, itulah yang terjadi di zaman jahiliyah dan banyak sekarang juga terjadi. Wa qala an Yusuf, kemudian firman Allah Ta'ala terkait Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf berkata kepada kedua temannya di dalam penjara,
Di dalam surat Yusuf pada ayat yang ke-39 sampai 40, apa kata Allah? A'arbabun mutafarriquna khairan amillahil wahidul qahar. Apakah sesembahan-sesembahan yang beraneka ragam itu masih lebih baikkah daripada Allah yang satu dan maha perkasa? Jadi ini pertanyaan tapi sifatnya mengingkari. Artinya ya kalau dalam bahasa ilmu bahasanya itu ada namanya istifhamul ingkari namanya. Pertanyaan tapi yang sifatnya mengingkari. Jadi ayat ini seolah-olah Allah ingin mengatakan Tuhan-Tuhan yang banyak itu tidak lebih baik daripada Allah Ta'ala yang satu. Allah ingin menetapkan dirinya tok yang paling baik. Contoh dalam ayat yang lain Allah menggunakan istifham ingkari itu. Allah Ta'ala berfirman, Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Ini contoh pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena memang tidak sama. Ya, tapi Allah menggunakan dalam bentuk pertanyaan itu disebut dengan istifhamul ingkari. Allah ingin mengingkari tapi dibuat dalam bentuk pertanyaan. Nah, sama seperti ini. A'arbabun mutafarrikun, di situ ada dua alif atau dua hamzah. Hamzah yang pertama itu pertanyaan. Ya, hamzah yang pertama itu pertanyaan. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, hamzah itu artinya sama dengan hal. Kalimatul istifham, salah satu di antara kalimat tanya. Nah, di situ diawali dengan hamzah yang pertama, sedangkan hamzah yang kedua arbabun, arbab itu jama dari rob. Jadi kata-kata robbun itu satu, robbani itu dua. Ya, bukan robbani merek baju ya. Antum tahu robbani kan? Sedangkan jamaknya arbab. Jamaknya arbab. Nah, di situ ada dua hamzah. Hamzah yang pertama pertanyaan, hamzah yang kedua itu adalah bentuk jamak dari rabbun. Apakah Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam itu masih lebih baik daripada Allah? Jadi Allah ingin mengatakan tidak lebih baik. Allah itu jauh lebih baik. Tuhan yang satu itu jauh lebih baik. Karena secara logika kata para ulama, bagaimana kita bayangkan kalau dalam satu perusahaan ada dua kepala? Apakah itu akan menjadikan perusahaan itu baik? Contoh negara kita ada dua presidennya, kira-kira bagus atau enggak? Enggak bagus ya. Yang satu peraturannya begini, yang satu peraturannya begini, akhirnya enggak ketemu. Maka satu, Tuhan itu harus satu. Lalu apa kata Nabi Yusuf kepada mereka? Mata buduna min dunihi. Maka janganlah kalian menyembah selain daripada Allah. Illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kecuali nama-nama yang kalian jadikan untuk Tuhan-Tuhan kalian. Kayak orang Hindu kan, ada namanya Tuhan Brahmana, ada Siwa, ada apa lagi? Brahmana, Siwa, terus apa? Itulah pokoknya. Ya. Ada Tuhan, nama Tuhannya. Ya, Wisnu, Siwa, Brahmana. Nah, itu tiga nama tapi untuk tiga zat yang berbeda. Tapi kalau di dalam Al-Quran namanya banyak untuk satu zat, yaitu Allah Ta'ala saja. Sama seperti Lata, Uzza, Yagud, Ya'ud, ya Nasr. Itu satu nama satu zat. Bukan 5 nama untuk satu zat, tapi 5 nama untuk 5 zat. Sedangkan di dalam Al-Quran nama-nama yang datang itu untuk satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Maka Allah ingkari mereka. Ya, jangan menyembah kepada selainnya. Taib. Kemudian dikatakan di sini. Walihada, oleh karena itu, kanatir rusul alaihi wassalatu wassalam yaqul. Para rasul terdahulu mereka mengatakan kepada kaum-kaum mereka, u'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Mulai dari rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir Nabi Muhammad, semua mengatakan kepada kaumnya, u'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka begitu pula kita yang datang setelah para rasul, terutama setelah rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mendedikasikan diri kita untuk dakwah, untuk bagaimana menegakkan Islam itu, yang pertama kali yang kita ajak manusia adalah kita mengajak mereka supaya beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah, meminta pertolongan terutama dalam perkara-perkara yang itu sangat sulit untuk dilakukan manusia hanya kepada Allah. Karena terlalu jauh kita meninggalkan Allah Ta'ala jemaah. Masih banyak diantara kita minta tolong kepada selain Allah. Dalam kondisi genting, dalam kondisi susah, minta tolong kepada selain Allah. Kita tidak lebih baik di zaman sekarang itu kalau dilihat, tidak lebih baik daripada orang-orang di zaman dulu. Orang zaman dulu, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik di atas perahu, kemudian terjadi ombak yang besar, perahu mereka terombang-ambing sampai air itu naik ke atas perahu mereka. Apa yang mereka lakukan? Da'awallaha mukhlisin. Mereka berdoa, mengangkat kedua tangan mereka, istighosa kepada Allah. Karena namanya istighosa itu adalah memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah inda syiddah, tatkala kondisi sulit. Itu namanya istighosa. Ketika dalam kondisi sulit, kita memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah, itu namanya istighosa namanya. Ya. Nah, orang-orang musyrikin zaman dulu itu naik perahu. Ya, antum tahulah perahunya seperti apa, tidak seperti sekarang perahunya itu. Ya, tidak kayak sekarang perahu besi, baja mungkin itu. Ya. Antum tahulah perahu zaman dulu gimana? Mudah terombang-ambing, apalagi kalau sudah cuaca tidak baik, ombaknya besar. Hanya kita berpasrah diri kepada Allah baru bisa selamat. Kata Allah kepada menceritakan tentang mereka, tatkala mereka di atas perahu, mereka itu berdoa sama Allah, istighosa sama Allah. Mereka lupakan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi tatkala mereka sudah selamat, mereka kembali berbuat syirik. Tapi coba untuk melihat orang zaman sekarang. Ketika dalam kondisi genting, justru mereka itu datang kepada selain Allah. Ketika terjadi banjir, sebagian orang bilang, oh kita ini kayaknya harus nyembeli di hulu ya, hilir atau hulu, atas itu hulu ya, kita harus nyembeli di sana. Gunung Merapi meletus, oh itu tandanya kasih kode, kita harus menyembeli, kita harus memberikan sesembahan. Ya jamaah, maka kita katakan orang-orang dulu dalam masalah ini itu jauh lebih baik daripada orang-orang di zaman sekarang itu. Syiriknya parah orang zaman sekarang itu. Parah. Ya, parah sekali. Orang dulu ndak, tapi tetap mereka salah. Cuma kalau dibandingkan dengan orang di zaman sekarang, jauh parah orang sekarang itu. Menikah beberapa tahun belum punya anak, bukan malah mereka menempuh cara-cara yang syar'i, tapi justru mereka menempuh cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Datang ke ini, datang ke dukun, disuruh ini segala macam. Subhanallah. Baik, subhanallah ya. Nah, kita disuruh kembali kepada Allah. Terlalu jauh kita meninggalkan Allah. Ya, apalagi dengan fenomena sekarang ya, media sosial.
kita punya masalah, ceritanya kok di media sosial. Saya sering ulang-ulangin supaya antum tuh sadar. Antum kalau mau cerita yang baik-baik aja lah di media sosial itu. Nggak usah cerita perkara-perkara yang buruk, apalagi itu yang menyangkut aib. Waduh, jangan. Wallahi, itu bukan ciri kebaikan seorang mukmin. Galau, tulis status, terus dia apa nanti dicari apa dalam kondisi sedang sedih. Ya, buat apa antum ngeluh sama manusia? Kenapa harus ngeluh sama manusia? Nggak perlu ngeluh sama manusia itu. Bisa jadi orang yang tempat kita berkeluh kesah itu masalahnya lebih besar daripada kita, jemaah sekalian. Ngeluh itu sama Allah, bukan di media sosial pula. Dia tidak bisa memberikan kita solusi. Dia tidak bisa memberikan kita bantuan. Dan yang lebih parahnya itu akan menjadi rekam jejak kita di hadapan Allah Ta'ala kelak. Mungkin rekam jejak digital antum bisa antum hapus, tapi di dalam kitab catatan amal-amal kebaikan itu, amal-amal kita itu tidak akan pernah terhapus sampai hari kiamat. Ya, maka coba kita lebih bijaksana di dalam mencari tempat untuk kita curhat, untuk kita berkeluh kesah. Semua itu sama Allah, tidak usah sama selain Allah. Walakin abadzalikal musyrikun, akan tapi orang-orang musyrikun enggan untuk beribadah hanya kepada Allah. Wattakhadhu min dunillahi aliha, dan mereka mengambil tuhan-tuhan selain Allah untuk dijadikan sesembahan. Ya'budunahum ma'allah, mereka beribadah kepada Allah, di satu sisi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Wa yantasiruna bihim wa yastaghitsuna bihim, mereka meminta pertolongan, bahkan mereka beristighosa kepada mereka. Banyak seperti itu. Ya, ada yang beristighosa kepada orang yang sudah meninggal. Ya akhi, kita katakan yang benar itu orang hidup memberikan manfaat kepada orang mati, bukan orang mati yang memberikan manfaat kepada orang hidup. Kan itu yang sering dibaca sama khotib ketika akhir khutbah itu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Untuk yang mati kita doakan itu. Kenapa kita berdoa kepada yang mati? Mereka tidak bisa dengar kita. Taruhlah ada orang meninggal dunia belum dikubur, antum mau nangis senangis-nangisnya di hadapan mereka. Mereka tidak akan mampu mengatakan, wahai keluargaku jangan menangis, aku tidak apa-apa. Mereka tidak akan pernah ngomong seperti itu, jemaah sekalian. Bahkan yang mereka menginginkan dari kita yang masih hidup itu bukan bilang jangan menangis, tapi mereka menginginkan kepada kita, doakan kami. Kami ini mau masuk kubur, bentar lagi mau ditanya sama malaikat. Bukan malah kita datang ke mereka, kita minta kepada mereka, kita mengadukan permasalahan kita kepada mereka. Jangankan masalah kita yang mau diselesaikan sama mereka, mereka sendiri di dalam kubur belum tentu bisa selamat dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Yang ada itu orang hidup memberikan manfaat kepada orang mati. Dengan cara kita mendoakan mereka, memohonkan ampun kepada mereka. Kan itu yang Nabi pesankan kepada para sahabat. Ketika menguburkan sahabat yang meninggal dunia, apa kata Nabi SAW? Istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian ini yang telah dikubur ini. Was'alallahu lahu tatsbit, minta kepada Allah supaya mereka diberikan keistiqomahan. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang mereka tuh mau ditanya sama Allah melalui perantara malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Jadi bukan kita datang sama orang yang mati. Jangankan itu sudah dikubur, masih di atas bumi, masih sama kita. Dia tidak akan bisa mengatakan janganlah engkau menangis. Jangankan itu mau memberikan bantuan kepada kita, mau menyampaikan apa yang menjadi hajat kita. Kan kita beranggapan ya, kita datang kepada mereka itu karena mereka adalah orang soleh, orang baik, sehingga bisa menyampaikan hajat kita secara langsung. Iya, nek antum kaitkan dalam urusan-urusan duniawi, ketemu sekretaris atau ketemu orang peti supaya bisa tembus keinginan antum mungkin, tapi dalam urusan ini tidak bisa. Kita disuruh langsung minta ke atas. Tidak perlu pakai perantara orang yang sudah mati.
Karena sejatinya mereka tidak mampu untuk memberikan manfaat itu. Jangankan memberikan manfaat tersebut kepada kita, sekedar untuk menyingkirkan belatung ataupun hewan-hewan yang ada di dalam kuburan untuk tidak menggerogoti dia tidak mampu, jemaah. Dia hanya bisa pasrah, terbujur kaku. Gimana antum mau minta pertolongan kepada orang-orang yang terbujur kaku di dalam kuburnya? Coba logika gitu loh. Kita mainnya sedikit itu pakai logika. Tidak bisa itu. Antum pergi ke kamar mayat, ya, kamar jenazah ya. Nanti pulang dari sini mampir di rumah sakit, kamar jenazah, uji nyali lah dikit. Ya, antum bawa semut, taruh semut di situ. Kalau dia bilang sakit, nah pasti antum kabur sih. Ya tidak bisa aja maksudnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan masalahnya. Waqad abtalallahu ta'ala ittihadul musyrikin hadhil aliha bi burhanaini aqliyaini. Nah, kata Syekh, dan sungguh Allah telah menyebutkan tentang kebatilan orang-orang musyrikin tatkala mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah, dan itu bisa dilihat dari dua bukti yang sifatnya akal. Bayangkan sifatnya apa? Akal. Tidak perlu pakai dalil, pakai akal. Yang pertama kata Syekh, annahu laisa fi hadhil alihati allati ittakhaduha syai'un min khasaisil uluhiyah. Bahwasanya mereka itu tidak punya kekhususan uluhiyah. Saya pernah sebutkan kemarin. Bagaimana kekhususan uluhiyah? Yang pertama, dia menciptakan, bukan dia yang diciptakan. Kalau diciptakan namanya apa? Makhluk. Kalau yang menciptakan namanya Khaliq. Nah, masalahnya kita ini diciptakan semua ini. Sementara Allah, dia tidak diciptakan, dia tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya, tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan pula. Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Adapun kita ada awalnya. Nah, manusia apa awalnya? Nabi Adam. Kecuali kalau antum yang berpegang teguh dengan teorinya siapa? Darwin. Ya. Kalau teorinya Darwin itu kan manusia berevolusi dari King Kong atau monyet? Hah? Ya. Kita awalnya ada manusia itu, Nabi Adam. Akhirnya nanti ada manusia terakhir. Kita tidak tahu siapa. Hewan ada awalnya. Tumbuh-tumbuhan berasal dari tunas, kemudian berkembang sampai akhirnya dia akan mati dengan sendirinya. Ada awalnya, ada akhirnya. Allah tidak ada. Karena sesuatu yang ada awal dan ada akhir itu disebut dengan makhluk. Itu makhluk namanya. Sesuatu yang ada awalnya, ada akhirnya itu namanya makhluk. Masuk sampai sini? Paham ya? Sesuatu yang dia memiliki awal dan dia memiliki akhir itu namanya makhluk. Sementara Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Enggak ada awal, enggak ada akhir Allah. Ya. Baik. Fahiya makhlukun wala takhluqu. Mereka adalah makhluk dan mereka tidak mampu menciptakan. Fala tajlibu naf'an li abidiha. Maka niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepada orang-orang yang menyembah kepada mereka. Wala tadfa'u anhum dararan, tidak akan mampu menjaga mereka dari kemudaratan. Wala tamliku lahum hayatan wala mauta. Dan mereka pun tidak memiliki kehidupan dan kematian di tangan mereka. Tidak ada. Mereka tidak mampu memberikan kehidupan dan kematian kepada makhluk, kepada yang lainnya. Mereka sendiri tidak tahu kapan mereka akan mati, kapan mereka akan dibangkitkan. Mereka tidak tahu. Makanya coba lihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya mengajak kaumnya untuk berpikir supaya mereka lebih menggunakan akal waras mereka.
Tatkala kaumnya itu keluar semua untuk melakukan acara di luar kampung, sisa Nabi Ibrahim sendiri dihancurkan semua patung-patung yang mereka sembah, disisakan yang paling besar satu. Lalu kapaknya digantungkan sama yang paling besar itu. Ketika pulang didapati, loh kok Tuhan kita ini pada hancur katanya. Oh ini pasti ulahnya Ibrahim. Akhirnya panggil Ibrahim, itu dipanggil. Sesampainya Nabi Ibrahim di situ, ditanya, ini pasti kerjaanmu. Nabi Ibrahim gampang aja jawabnya. Loh, kok saya? Itu loh, yang besar itu dia lagi pegang kapak. Apa kamu ini gila? Itu patung, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lah kalian lebih aneh. Sudah tahu dia nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain kalian sembah? Ketika dibantah sama Nabi Ibrahim, mereka tidak bisa jawab Nabi Ibrahim. Apa yang mereka lakukan? Bakar Ibrahim itu. Barulah dibakar. Ini kan diajak berpikir tuh. Sudah tahu itu patung, ngapain kalian minta? Kan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tadi kalian sendiri yang jawab. Itu patung, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Seolah-olah mereka sedang menjawab argumen mereka sendiri gitu. Seolah dia ingin ngasih tahu dirinya sendiri. Ya itu patung. Iya ya, ngapain kita sembah? Harusnya kan gitu. Kalau sudah tahu dia tidak bisa memberikan manfaat, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nah maka coba lihat ketika Umar bin Khattab, beliau mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar kepada Hajar Aswad itu ketika beliau mencium Hajar Aswad itu? Kata Umar radhiyallahu taala anhu, ya, wallahi la a'lamu annaka hajarun. Demi Allah, aku tahu kamu itu hanya sebuah batu. La tanfa wa la tadur. Engkau tidak akan mampu memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Ya, laula ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluk ma qabbaltuka. Andai kata aku tidak pernah melihat Nabi menciummu, aku tidak akan pernah mencium. Dia tahu itu batu, tidak bisa memberikan manfaat. Tapi Umar pernah melihat Nabi mencium Hajar Aswad, dan itu menjadi sebuah sunnah yang harus dilakukan ketika kita mendapati kesempatan untuk bisa mendekati Hajar Aswad, kita menciumnya. Tapi itu batu, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa memberikan manfaat. Namun Nabi pernah mencontohkan bahwasanya beliau itu mencium Hajar Aswad. Batu apa sih batu itu? Yang dulu sempat viral di tahun berapa itu? Batu pengobatan yang dicelup itu. Itu batu kali itu. Sudah bercampur dengan berbagai macam zat. Dicelupkan, diminum, subhanallah jemaah. Ya akhi, antum bayangkan itu batu ya, itu tidak ada nilainya dia itu. Hanya satu mungkin manfaat batu itu. Oh dua, untuk melempar orang. Sama yang kedua untuk antum jadikan pondasi bangunan. Yang jelas-jelas saja secara penelitian misalkan ya, secara penelitian kesehatan. Itu loh apa istilahnya? Yang gelang itu. Batu apa itu? Ya pokoknya itulah. Yang katanya mampu untuk ya melancarkan peredaran darah segala macam. Itu enggak boleh antum pakai. Enggak boleh antum pakai itu. Kenapa enggak boleh? Karena itu bagian daripada tamimah. Itu nanti masuk ke dalam bentuk kita jimat-jimat seperti itu. Enggak boleh. Karena ketika antum menggunakan itu kemudian merasakan benar ada manfaatnya, lalu terus antum pakai seolah-olah antum sangat bergantung kepada benda itu. Ketika nanti antum keluar lupa bawa benda itu, antum akan merasa ada sesuatu yang hilang dalam diri antum. Berarti hati antum sudah terpaut dengan benda tersebut. Itu tidak boleh. Sementara kesembuhan itu siapa yang berikan? Semua itu hanya perantara. Sama seperti orang yang mengatakan, aku kalau tidak berobat ke dokter itu aku tidak sembuh. Bukan dokter yang menyembuhkan. Sekarang pertanyaannya, kalau dokternya meninggal gimana terus? Berarti tidak berobat-berobat berarti. Iya. Ya, kan seperti itu. Nah ini dia. Jadi tidak ada yang memiliki manfaat mudarat itu kecuali Allah. Semuanya Allah yang pegang. Semuanya Allah yang pegang. Sampai Nabi SAW saja nggak tahu dirinya akan mendapatkan manfaat atau mendapatkan mudarat. Tidak tahu. Andai kata Nabi tahu dirinya itu mampu memegang kemudaratan atau memegang manfaat, tidak mungkin kalah di perang Uhud.
Nabi kalah perang Uhud itu. Gigi beliau copot, pipi beliau berdarah. Sekelas Nabi loh seperti itu. Apalagi kita sekarang. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan pada ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattakhadhu min dunihi aliha, dan orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah, la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, mereka itu tidak menciptakan tapi mereka yang diciptakan. Ada orang nyembah patung, patung itu dari apa? Dari kayu. Kayu itu siapa yang ciptakan? Allah aja. Dari pohon, kayu itu dari pohon, pohon itu Allah yang menciptakan. Ada nggak pohon yang tumbuh sendiri? Tidak ada. Tapi Allah yang menciptakan pohon tersebut. Allah yang menumbuhkan pohon tersebut. Allah yang menghidupkan. Dia tidak mampu berkembang biak sendiri. Ya, tidak mampu. Sebagaimana manusia, dia tidak akan mampu untuk berkembang biak sendiri kecuali dengan izin dari Allah Ta'ala. Benar, manusia berkembang biak karena pernikahan sebabnya. Tapi ada orang menikah tuh ternyata belum punya anak juga kalau tanpa seizin dari Allah. Semua itu izin dari Allah, semua itu kehendak Allah. Banyak orang menggunakan teknologi yang sangat mutakhir segala macam untuk mengembangbiakan baik itu pertanian ataupun yang lainnya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, teknologi itu tidak akan mampu mengembangbiakan apa yang kita inginkan tersebut. Semuanya itu kembali kepada izin dari Allah Ta'ala, kembali kepada kehendak Allah. Ya, kembali kepada kehendak Allah. Nah, Allah katakan di sini, mereka itu tidak mampu menciptakan, mereka yang diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Mereka tidak memiliki bagi diri mereka sendiri kemudaratan ataupun manfaat. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Begitu pula mereka tidak tahu dirinya kapan mati, kapan akan hidup, ya. Dan mereka tidak mampu untuk mengumpulkan alam semesta, tidak mampu kita. Allah semuanya yang mampu. Semua itu kembali kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain dalam surat Saba, ayat yang ke-22 sampai 23. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah, ya, sembahlah mereka-mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Yang mana mereka itu tidak memiliki sebesar atom manfaat baik di bumi maupun di langit. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Ya. Dan tidaklah bagi mereka pada keduanya itu sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu, hanya Allah yang mampu. Ya. Sebesar atom aja kita tidak punya manfaat untuk memberikan kepada orang lain. Tuhan-Tuhan yang disembah tidak ada manfaat sedikit pun untuk memberikan kepada kita. Apalagi kita berbicara manfaat yang besar. Wala tanfa'us syafa'a indahu illa liman adinalah. Begitu pula dalam masalah syafaat, tidak akan ada yang mampu memberikan syafaat kepada yang lain kecuali karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Di hari kiamat. Ya. Banyak kita itu membutuhkan syafaat. Tapi semua itu tidak akan bisa terrealisasi kecuali dengan izin dari Allah Ta'ala. Semua itu butuh kepada kehendak Allah. Lihat bagaimana ketika manusia berkumpul untuk meminta syafaat kepada Nabi Adam. Kita datang kepada Nabi Adam dengan mengatakan, Ya Adam, anta abul bashar, khalaqallahu biyadai. Allah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Isfa' lana, coba berikan kami syafaat, minta sama Allah syafaat. Apa kata Nabi Adam? Aku tidak bisa. Ya, aku tidak bisa. Aku melakukan perbuatan dosa sehingga aku dilempar dari surga menuju bumi. Ya, al-yauma nafsi nafsi. Hari ini aku hanya memikirkan bagaimana aku juga ingin selamat. Ya, idhab ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Sekelas Nabi itu tidak bisa memberikan syafaat seperti itu. Apalagi kita, siapa kita? Apalagi sesembahan yang kita sembah itu, apalagi itu tidak bisa. Ya.
Yang jelas-jelas mereka tidak memiliki syafaat tersebut. Bahkan mereka saja butuh syafaat kepada yang lainnya. Boro-boro memberikan kita syafaat, mereka aja butuh syafaat. Nah, makanya dalam masalah syafaat itu jangan terlalu bermudah-mudahan, ikhwan. Kadang-kadang kita ini suka bermudah-mudahan dalam masalah syafaat. Ada yang mengatakan, oh enggak apa-apa, yang penting aku temannya Ustadz Fulan, insya Allah pasti akan dapat syafaat. Ya belum tentu siapa. Oh kita saja belum tentu dapat syafaat. Belum tentu. Maka jangan mudah mengobral syafaat. Syafaat itu bukan sesuatu yang diobral. Karena syafaat itu akan bisa terjadi kecuali terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, yang memberi syafaat mendapatkan izin dan ridho dari Allah. Yang kedua, orang yang mendapatkan atau yang akan mendapatkan syafaat juga diridhoi sama Allah. Dan syarat kita diridhoi oleh Allah dan bisa mendapatkan syafaat itu, kita meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama Allah. Sudah. Kok cepat sekali? Belum, di luar belum kan? Ya. Yang ketiga, perbuatan memberikan syafaat itu juga diizinkan sama Allah Ta'ala. Ketiga-tiganya harus ada. Tidak boleh salah satu hilang. Misalkan nih, yang memberi syafaat diizinkan. Perbuatan memberikan syafaat itu diizinkan. Tapi orang yang mendapatkan syafaat itu tidak diizinkan sama Allah. Tidak diridhoi sama Allah. Maka tidak akan bisa terjadinya syafaat. Harus ketiga-tiganya itu ada. Kalau ketiga-tiganya tidak ada, lebih parah lagi. Ya. Makanya ada orang-orang yang minta syafaat kepada para malaikat. Ya. Mereka mungkin diizinkan sama Allah, tapi belum tentu kita yang meminta syafaat diizinkan sama Allah untuk mendapatkan syafaat. Bisa jadi karena masih ada perbuatan syirik yang kita lakukan, dan itu perlu kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi kita dapati sebagian sekarang ini dengan mudahnya untuk mengobral syafaat itu. Oh begini juga segala macam. Baik. Sudah tadi? Sudah adzan di luar? Kalau sudah nggak apa-apa, adzan dulu kita. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi mereka itu diciptakan, bukan mereka yang menciptakan. Maka dari sini saja sudah bisa kita katakan mereka bukan Tuhan. Karena Tuhan itu harus menciptakan, bukan dia diciptakan. Belum lagi kita berbicara yang lain kemarin. Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu tidak lapar, Tuhan itu tidak ngantuk. Ya. Banyak syarat untuk menjadi Tuhan itu. Nah, masalahnya kalau kita mau jadi Tuhan ya susah, kita lapar kok. Kita ngantuk. Masa nanti kalau hambanya datangnya Tuhanku sebentar saya tidur dulu gitu kan. Lucu gitu. Sementara Allah Ta'ala senantiasa ada untuk hamba-hambanya 24 jam. Wala sinatu wala naum, tidak tidur, tidak pula ngantuk. Itu Allah. Yang kedua, ya, tanda yang kedua bahwasanya mereka itu adalah bukan Tuhan. Anna haula'il musyrikun kanu yukirruna bi anna Allah Ta'ala wahdar rabb al-khaliq. Orang-orang musyrikin dahulu mereka itu mengakui Allah itu sebagai Rabb. Mereka mengimani Allah itu sebagai Rabb, Allah itu sebagai sesembahan. Alladzi biyadihi malakutu kulli syai', yang di tangannya lah segala sesuatu itu. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi, dialah yang memberikan kebaikan dan dia tidak diberikan kebaikan. Apa maksudnya? Contoh ya, kita nyembelih, itu nyembelihnya itu manfaatnya bukan untuk Allah tapi untuk kita. Kita nyembelih itu yang merasakan manfaatnya kita, bukan Allah Ta'ala. Kita berpuasa, Allah tidak butuh kepada puasa kita. Kita sholat, tidak butuh Allah kepada sholat kita. Tapi kita yang butuh kepada ibadah-ibadah tersebut. Tapi Allah dengan rahmatnya Allah memberikan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Sudah kita yang melakukan, kita merasakan manfaatnya, Allah kasih pahala pula. Allah nggak dapat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Makanya dalam hadis qudsi Allah tegaskan kepada kita, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau sekiranya seluruh manusia ini dari awal sampai akhir ditambah jinnya, ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum, itu semuanya berada dalam satu kondisi hati yang sama, takwa sama Allah semua. Orang baik semua, tidak ada orang jahat. Apa kata Allah kepada kita? Ma yazidu min mulki syai'a, itu tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku, tidak nambah. Andai kata Surabaya, Indonesia, dunia ini semuanya bertauhid sama Allah Ta'ala, tidak nambah kerajaan Allah Ta'ala. Sebaliknya Allah katakan pula, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajul wahidin minkum, berada dalam satu kondisi hati yang buruk, semuanya maksiat sama Allah, semuanya berbuat syirik sama Allah, gak ada yang sholat, gak ada yang puasa, gak ada yang taat sama Allah Ta'ala. Kita semua maksiat sama Allah. Apa kata Allah? Mayan kusumil mulki syai'at, tidak akan sedikit pun berkurang dari harta atau dari kerajaanku. Makanya Allah tegaskan dalam surat Luqman pada ayat yang ke-12. Apa kata Allah? Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, syukur itu manfaat untuk orang-orang yang bersyukur. Tapi barang siapa yang kufur, Allah katakan Allah itu terpuji, Allah itu maha kaya. Artinya tidak berdampak dan berefek sedikit pun kepada kerajaan Allah. Tapi coba lihat antum sebagai seorang bos perusahaan, karyawan antum mogok, rugi nggak antum? Rugi. Antum punya pabrik, karyawan antum mogok kerja sehari saja, sudah berapa kerugian yang antum tanggung itu? Sehari aja mogok kerja. Tapi kalau Allah Ta'ala mau kita sehari tidak ibadah, 2 hari, setahun, 3 tahun, bahkan kita lihat betapa banyak manusia yang beribadah, yang tidak beribadah sampai usia 60, baru 60 tahun dia beribadah, tidak ada sedikit pun berdampak kepada kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu terlalu luas, besar. Tidak akan ada yang mampu menandingi kerajaan Allah Ta'ala. Ya.
Nah mereka ngerti, orang-orang musyrikin ini seperti ini, tahu dia. Wa hadza yaltazimu an yuwahiduhu bil uluhiyah. Maka seharusnya, kata Syekh, harusnya mereka itu tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Namun itulah hawa nafsu yang menyebabkan kita itu tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Hawa nafsunya. Itu perkara yang paling utama. Dan yang kedua, perkara syubhat yang sering bercokol dalam diri kita, menyebabkan kita tidak taat kepada Allah. Ya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zuhruf pada ayat yang ke-87, apa kata Allah? Menyebutkan perkataan orang musyrikin dahulu, bahwasanya mereka itu beriman kepada Allah, mengakui yang menciptakan langit, yang memberikan rizki itu Allah, tapi mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah, tetap menjadikan adanya perantara-perantara untuk meminta kepada Allah, dan itu syirik kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum", jikalau engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, "Man khalaqahum", siapa yang menciptakan mereka? "La yaqulunna Allah", maka pasti mereka akan berkata Allah. Pasti. Allah mengatakan di situ, pasti mereka akan mengatakan Allah. Ya. Fa anna yufakun, tapi kenapa mereka tetap membangkang gitu loh maksudnya. Sudah mereka mengikrarkan diri mereka Allah yang menciptakan mereka, tapi mengapa mereka tetap membangkang? Kan aneh. Aneh seperti ini. Ya. Dalam surat yang lain, dalam surat Yunus, apa kata Allah? Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit maupun dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, dan siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mait, siapa yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati kehidupan? Wa yukhrijul maita minal hayy, dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur seluruh alam semesta ini? Fasayaqulunallah, mereka pasti akan mengatakan semua itu perbuatan Allah. Fakul afala tattaqun, maka katakan sama mereka, kenapa mereka tidak bertakwa sama Allah? Sudah mereka tahu, kenapa mereka tidak bertakwa sama Allah? Kenapa mereka tidak tunduk sama Allah? Ya, padahal mereka sudah mengetahui semua itu, mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, tapi mengapa mereka tidak tunduk dan patuh kepada Allah? Kita pun demikian. Kita sudah tahu Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang menghidupkan kita. Kenapa kita tidak tetap beribadah hanya kepada Allah? Kenapa masih harus menjadikan perantara untuk kita berdoa? Kenapa kita harus menjadikan perantara dalam kita beristighosah? Kenapa enggak minta langsung sama Allah Ta'ala? Apa yang menyebabkan kita tidak mau minta langsung itu? Malu. Karena kita hamba yang punya banyak dosa. Semua kita berdosa. Kalau antum menunggu tidak berdosa, loh terus kapan maunya? Ustadz, saya ini adalah hamba yang bergelimang dengan dosa. Antum mau tunggu antum tidak berdosa dulu baru minta sama Allah? Justru di saat kita sedang berdosa, itulah kita datang minta sama Allah. Kita berdoa bertobat sama Allah. Dari situ Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dari situ titik balik kita menjadi orang baik. Lah kalau antum tunggu baik terus kapan? Sementara syaitan itu tidak tinggal diam untuk terus membiarkan kita berada di dalam kebinasaan. Ya. Sadarlah kita ini jemaah, sadar kita. Ajak saudara-saudara kita itu. Kabar gembira buat mereka yang kadang-kadang suka putus asa, mereka yang kadang-kadang itu ya pingin kembali sama Allah tapi masih kotor. Ajak mereka. Ya. Ibarat kata antum kotor, nggak mau masuk masjid karena kotor. Dan terus kapan antum mau mandi? Kapan antum mau mandi terus? Mau nggak mau antum harus mandi baru masuk masjid. Ya sama seperti itu. Semua itu was-was jemaah sekalian. Semua itu syaitan bergelimang dalam diri kita, bermain dalam pikiran kita. Jangan dibiarkan hati, pikiran itu dikuasai oleh syaitan. Karena mereka senang melihat kita itu terpuruk. Lebih parahnya mereka di hari kiamat akan mengingkari perbuatan-perbuatan mereka kepada kita. Mereka tidak akan mau disalahkan. Aku cuma ngajak, kenapa kalian ngikut? Kan gitu dia bahasanya syaitan itu. Aku cuma ngajak, loh kenapa kalian ngikut? Aku cuma ngajak doang. Ibarat kata aku cuma sekedar menawarkan, tapi kenapa kalian ikut? Ya jangan salahkan saya kalau kalian ngikut. Itu bahasa syaitan itu. Terus siapa mau disalahkan?
Oleh karena ya ikhwan, namanya perbuatan syirik itu ditinggalkan. Sekarang kita mulai kembali kepada Allah. Karena meskipun kita sudah ngaji, banyak yang masih melakukan perbuatan syirik sama Allah itu banyak. Ya, masih banyak. Kadang-kadang kita tidak sadar diri kita melakukan perbuatan syirik sama Allah Ta'ala. Makanya tidak menjamin orang yang sudah lama ngaji pun itu tidak terlepas dari kesyirikan. Justru masih banyak di antara kita. Namun kita harus tetap belajar, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, kira-kira di mana kekurangan-kekurangan kita yang sekiranya harus kita perbaiki supaya kita tetap bisa menjadi hamba yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Ya insyaallah untuk yang selesai Isya ya kita tunda dulu di pekan depan saja. Qadarullah saya ada udzur. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di minggu depan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.